Ah, agenda kita malam hari ini adalah simulasi dalam tanda kutip 30 minute challenge versi light-nya atau versi sederhananya. Nah, nanti kan dari panitia Nasik kan belum tahu nanti 30 minutes challenge-nya seperti apa, tetapi malam hari ini coba kita simulasikan eh, bagaimana teman-teman menyelesaikan suatu kasus dengan waktu yang sama yaitu 30 menit dan 15 menit presentasi. Nah, sama sesi tanya jawab. Nah, untuk kasusnya sudah saya siapkan. Nah, ini di slide berikutnya nanti ini akan ada kasusnya. Ini sudah ada tim Mawar dan tim Syaibani. Tim Syaibani kayaknya full tim ya. Full tim. Jadi kan tim Syaibani kan Nadia, Faiha sama kami. Kalau tim satunya tim Mawar berarti Sabrina Mufti sama satunya Naila ya. Ya oke. Jadi nanti ini kita aduh ini breakout room bisa nggak ya? Bentar. Harusnya bisa sih. Oke, kalau nggak bisa deh. Udah nggak apa-apa. Nanti di sini aja atau nanti gini aja karena ini di sini nggak bisa breakout room ya. Nanti teman-teman bisa diskusinya nanti bisa di via WA telepon atau via yang jalur yang lain juga bisa. Saya kira nih tadi bisa breakout room, ternyata punya saya nggak bisa breakout room. Nah, jadi nanti ini udah 19. Oh ya, aku bacakan dulu lupa. Bacakan dulu kasusnya ya. Nah, nanti 19 jam 20 mungkin. Jam 20 nanti mulai apa namanya? Diskusinya dan jam setengah 9 nanti kita presentasi. Nanti siapa duluan nanti kita undi setelah selesai diskusi ya. Nah, untuk kasusnya aku bacakan ya. Nah, kasusnya adalah sebagai berikut. Nah, resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas masyarakat dan menghabisi daya beli masyarakat bawah. Akibatnya, banyak usaha yang gulung tikar dan para pekerjanya di PHK. Sementara mereka, para pekerja tersebut harus terus bertahan hidup di tengah situasi yang sulit ini. Pinjaman online tak berizin hadir layaknya fata morgana bagi masyarakat. Tawaran proses yang mudah, cepat, membuat masyarakat yang terhimpit masalah ekonomi tadi menjadi tergiur dan tidak ambil pusing. Mereka kemudian terjebak dengan bunga yang tidak transparan dan membengkak di luar nalar. Dari 1% per hari hingga menjadi 30% per bulan. Pinjaman mereka yang awalnya hanya ratusan ribu rupiah berubah menjadi puluhan juta. Akhirnya mereka pun tak mampu untuk melunasinya alias gagal bayar. Mereka lalu harus ditagih secara tidak manusiawi, diteror, dan dipermalukan. Tidak sedikit dari mereka kemudian yang putus asa hingga akhirnya menanggung malu dan frustasi dan pada akhirnya berani atau frustasi sehingga mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, sebagai seorang ekonom urbani muda, bagaimana solusi dari yang akan Anda tawarkan ketika Anda dihadapkan dengan problem atau persoalan ini? Oke, silakan nanti teman-teman. Ini 1951, kita mulai 1955 aja ya. Nah, 1955 nanti berarti selesai 2025. Nanti teman-teman setelah ini mulai dari jam 19.55 bisa boleh berdiskusi, bisa kalau misalkan mau meninggalkan Zoom ya nggak apa-apa, kalau misalkan tetap juga nggak apa-apa. Nah, ini coba breakout room nggak bisa ya. Coba cari. Ini aku timer nanti di 30 menit. Mulainya dari 19.55 aja ya biar nggak terlalu biar genap biar pas. Nah, nanti ini aku share di chat dah.
Nah, ini. Nih kasusnya. Mas Asmi, berarti ini nanti dibuat PPT ya, Mas? Iya, nanti outputnya PPT buat bahan presentasi kalian. Oke, Mas. Udah 19, jadi 2 menit lagi ya diskusinya. Nah, ternyata nggak bisa breakout nih. Tuh. Harusnya kan pakai breakoutnya. Oke, 1 menit lagi. Satu menit lagi. Jangan lupa ya teman-teman, nanti kalau misalkan mengambil data atau mengambil informasi dari buku atau dari referensi internet di apa namanya tampilkan referensinya atau sumbernya. Oke, sudah dimulai 19.55. Silahkan teman-teman berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Kelompok Mawar versus kelompok Syaibani. Oke, dimulai. Waktu diskusi dimulai sampai pukul 20.25. Silakan. Mas izin keluar Zoom Ya, ya, nggak Mas. apa-apa, Kita mau silakan. Zoom. Ini aku zoom-nya tetap tetap aku nyalakan biar nanti pas waktu sudah waktunya langsung masuk aja. Oh sorry, aku tak stop share dulu. Nah, oke silakan bisa dimulai ya waktunya 15 menit presentasi. Ini ntar aku timer dulu. Pakai salam nggak, Mas? Iya, iya. Tapi ntar aku tunggu timer dulu. Kita kasih apa-apa dulu nanti kalau bisa dimulai. Nah, sebentar ya. 15. Mati nggak? Ya, ntar aku nggak usah pakai sorry. Mati ya. Ntar kita mulai dari sekarang ya. 15 menit. Oke, silahkan. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari tim Al-Syaibani untuk mempresentasikan tentang kasus tadi.
Oke, silakan. Dalam kasus tersebut, resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19 itu menyebabkan terbatasnya mobilitas masyarakat dan menghabiskan daya beli masyarakat bawah. Akibatnya banyak usaha yang gulung tikar, dan kemudian mau nggak mau mereka gegabah dan harus memilih untuk menggunakan pinjaman online. Nah, yang perlu diperhatikan, pinjaman online itu harus dalam naungan otoritas jasa keuangan atau OJK. Nah, di dalam OJK itu terdapat bunga yang dipersyaratkan dalam pinjaman online, yakni sebesar 0,8% per hari atau 24% per bulan. Bunga yang tidak transparan itu membengkak luar nalar dari 1% per hari hingga 30%. Nah, ini tuh termasuk riba jahiliyah. Oke. Ya, silakan. Bisa dilanjutkan. Halo? Waktu terus berjalan, teman-teman. Oh iya, nah karena banyak usaha yang gulung tikar, para pekerja di PHK. Nah, terus gimana sih cara memperluas lapangan kerja? Itu tuh bisa melatih para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri. Jadi nanti bisa diberikan modal, bisa juga meminjam, tapi pinjamannya atau modalnya itu untuk membangun usahanya sendiri. Jadi nanti ada timbal balik untuk pemodalnya dan juga pekerjanya itu. Dan yang kedua ada memberikan penyuluhan ke masyarakat. Jadi nanti para pekerja yang akan di PHK atau sebelum-sebelumnya itu tuh akan diberikan dulu penyuluhan agar nanti tidak kaget saat di PHK. Nah, biasanya kalau mau bekerja itu tuh sebelumnya harus melakukan kontrak kerja dulu nih. Kalau di ketenaga kerjaan di dalam pandangan Islam ada hubungan kemitraan yang harusnya saling menguntungkan. Jadi nggak boleh satu pihak yang menzolimi dan merasa didolimi oleh pihak lain. Oke, next. Silakan, teman-teman. Dilanjutkan. Waktunya tetap berjalan. Halo? Oh, ini belum dibagi ya, teman-teman ya? Ya, Belum, Mas. Soalnya dilanjutkan aja mepet dulu. banget. Diselesaikan dulu, nanti feedbacknya di akhir aja. Oke. Nah, buat orang-orang yang udah terlanjur di PHK duluan, itu tuh bisa mengikuti program prakerja. Nah, selama mengikuti program prakerja ini, setiap peserta itu bisa mendapatkan manfaat sebesar 3.550.000 yang terdiri atas biaya bantuan pelatihan kerja secara online senilai 1 juta, insentif penuntasan pelatihan senilai 600.000 selama 4 bulan, dan intensif survei pekerjaan senilai 150.000. Nah, nanti dana ini tuh akan diberikannya secara bertahap ke peserta dari sebelum hingga selesai pelatihan. Terus
Ini udah. Terus udah, Mas. Soalnya waktunya nggak cukup. Oke. Oke, udah. Ini udah itu ya. Tadi terakhir sampai prakerja itu ya. Oke. Oh, Iya. oke. Ini kita mungkin dari dulu, presentasi dari tim Mawar dulu ya. Nanti feedbacknya aku gabung di belakang aja. Biar soalnya aku Oke, silakan dari tim Mawar bisa menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Berarti selama 30 menit. Bentar Mas, ini yang satu belum masuk, Oh ya. lagi loading. Oke, mungkin bisa dicicil share screen-nya dipersiapkan dulu atau Mas berarti untuk kayak awalan untuk presentasinya tuh perkenalan diri terus kayak pakai yang saya hormati gitu-gitu nggak Mas? ya boleh ya kayak presentasi pada umumnya lah, kan waktunya juga lumayan panjang kan, 15 menit. Iya. Bahkan Oke. seperti biasanya kalian presentasi bagaimana. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang kurang nanti aku tambahin di feedback di belakang nanti sekalian sama dari yang kelompok sebelumnya juga. Oke, gimana, udah bisa? Apa ada kendala? Udah Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada semua dewan juri, izinkan kami dari kelompok tim Mawar dari SMA ITN Udidaya Sukoharjo dengan anggota tim saya Nailah Karimah dan Sabrina Zakiatunisa serta Sabrina Mufti untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah pembahasannya yaitu tadi ada resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas masyarakat dan menghabisi daya beli masyarakat bawah. Akibatnya banyak usaha yang gulung tikar para pekerja di PHK, sementara mereka harus bertahan hidup di tengah situasi ini. Pinjaman online tak berizin hadir layaknya fata morgana bagi masyarakat. Tawaran proses yang mudah dan cepat membuat masyarakat yang terhimpit menjadi tergiur dan tak ambil pusing. Mereka terjebak dengan bunga yang tidak transparan dan membengkak di luar nalar. Paling rendah 0,8% per hari atau 24% per bulan. Pinjaman yang awalnya hanya ratusan ribu berubah menjadi puluhan juta. Akhirnya mereka gagal bayar dan ditagih secara tidak manusiawi, diteror dan dipermalukan. Tidak sedikit kemudian yang akhirnya putus asa, menanggung malu dan frustasi hingga mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu sebagai seorang ekonom Rabbani muda, bagaimana solusi yang kita tawarkan ketika dihadapkan dengan problematika ini? Yang pertama, kita menampilkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Pada Maret 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini rasio adalah sebesar 0,381. Angka ini meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini rasio September 2019 yang sebesar 0,380 dan menurun 0,001 poin dibandingkan dengan Gini rasio Maret 2019 yang sebesar 0,382.
Gini rasio di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,393, naik dibanding Gini rasio September 2019 yang sebesar 0,391 dan Gini rasio Maret 2019 yang sebesar 0,392. Gini rasio di daerah perdesaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,317, naik dibanding Gini rasio September 2019 yang sebesar 0,315 dan tidak berubah dibanding Gini rasio Maret 2019 yang sebesar 0,317. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,73%. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2020 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah di daerah perkotaan, angkanya tercatat sebesar 16,93% yang berarti Astagfirullahaladzim, lupa di kopas, Mas. Oke, nggak apa-apa. Diambil dari sumber www.bps.co.id. Presle ya ini. Dilanjutkan oleh Sabrina Mufti. Baik, terima kasih kepada Naila. Selanjutnya kita masuk ke kasus peminjaman online. Seperti yang tadi dibahas di pembahasan, itu maraknya peminjaman online yang dengan iming-iming bunga yang kecil, tapi per hari. Dengan kalau kita hitung lagi bahwa sebulan itu bisa sampai 24% seperti itu kan. Dan misalnya kayak gitu ilegal. Nah, kasus nyatanya di Indonesia ini seperti cerita di bawah ini, yaitu ada Bareskrim Polri telah menangkap 3 tersangka kasus pinjaman online ilegal dari Koperasi Simpan Pinjam. Solusi andalan bersama dan menyita uang sekitar 21 miliar. Polisi menyebut KSP Solusi Andalan Bersama yang memiliki 34 aplikasi ilegal ini adalah terduga pelaku teror seorang ibu di Wonogiri, Jawa Tengah yang memutuskan bunuh diri karena terlilit pinjol. Seperti yang di pembahasan soal itu, bahwa karena tujuan pinjol ini adalah untuk jadinya akibatnya adalah untuk membuat teror gitu di masyarakat. Nah, di Wonogiri ini ketika masih tetap aja, oke. Di Wonogiri ketika korban bunuh diri ini karena begitu derasnya ancaman, ternyata memiliki pinjaman pada 23 aplikasi ilegal, di mana aplikasi tersebut dikelola oleh KSP Solusi Andalan Bersama ini, kata Karanpenmas Polri Brigjen Rusdi Hartono dalam Jumpa Pers Jakarta, Senin 25/10. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus pada Bareskrim Polri Brigjen Helmi Santika dalam kesempatan yang sama mengatakan ketiga tersangka adalah JS dan begitu. Bisa dilanjut? Terima kasih. Sekian. Oke, terima kasih kepada Sabrina Mufti yang telah memaparkan kasus peminjaman online. Nah, di sini izinkan saya untuk menyampaikan what should we do? Gimana sih caranya kita mengatasi sebagai generasi Rabbani untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kami di sini dari tim kami bersepakat untuk menggunakan cara mengalihkan pinjaman online ilegal menjadi pinjaman yang lebih terjamin tanpa bunga, yaitu ke bank syariah atau perbankan syariah. Mengapa cara yang kita ambil adalah perbankan syariah? Karena lebih menguntungkan peminjam dan pembuat rekening karena adanya tahap pelarangan riba. Dalam pelarangan riba dalam Islam sendiri, kami mengambil cara tersebut sebagai generasi Rabbani yang mengetahui tahap pelarangan riba, yaitu pinjaman dengan riba bukan perbuatan menolong. Terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 39, riba adalah sesuatu hal yang buruk. Terdapat di surat An-Nisa ayat 160 sampai 161, dan riba yang berlipat ganda dilarang. Terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 130, semua riba dilarang. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai dengan 279. Dan terakhir, perintah terhadap pelarangan riba disampaikan pada 9 Hijriah dan diumumkan oleh Rasulullah SAW pada saat khutbah Haji Wada pada 10 Hijriah. Tidak hanya itu, dari pandangan teori ekonomi sendiri, pandangan terhadap riba seperti Aristoteles yang mengatakan riba mengganggu fungsi uang.
uang bukan untuk menghasilkan uang, melainkan sebagai alat tukar dan pengukur nilai. Kemudian ada dari teoritis Plato, riba menimbulkan perpecahan dan digunakan untuk menghisap orang miskin. Dari teoritis Plato juga menyebutkan pencuri didenda 2 kali lipat, sedangkan pemakan riba didenda 4 kali lipat. Dan terakhir juga ada teoritis Cicero yang menyatakan 2 pekerjaan yang harus dihindari adalah pemungut cukai dan pemberi pinjaman dengan bunga. Seperti itu. Jadi bisa kita ketahui bahwasanya perbankan syariah sendiri sangat menguntungkan untuk peminjam dan pembuat rekening untuk yang pembuat rekeningnya. Jadi berikut merupakan perbankan syariah merupakan salah satu cara yang dari kelompok tim kami hasilkan. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin saya bisa kembalikan kepada Nailah. Ya baik, kembali lagi kepada saya. Terima kasih sudah mengikuti presentasi kami. Kami meminta maaf atas kesalahan yang kami mungkin perbuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wabarakatuh. terima kasih tim Mawar dan tim Asyaibani. Oke, jadi gimana teman-teman rasanya setengah jam menyelesaikan kasus dan menyusun PPT? Nggak bisa. Nggak bisa kan ya? Bisa kan ya? Nah, ya sama dulu aku juga pernah ikut lomba. Ya, tapi nggak 30 menit sih, nggak sekejam itu, tapi sejam lah kalau dulu aku kalau salah. Nah, jadi gitu. Jadi intinya aku tadi lihat dari presentasi teman-teman itu, yang pertama yang perlu, yang paling penting yang terlewat dari teman-teman adalah judul. Nah, judul tadi teman-teman baik kelompok Asyaibani ataupun Mawar tadi itu tidak memberikan judul. Apa sih solusi yang diberikan? Misalkan tadi dari tim Asyaibani sempat menyinggung solusinya kan prakerja ya, prakerja sama satunya lagi apa? Kontrak kerja. Nah, itu silakan kalau misalkan solusi yang teman-teman tawarkan itu apa, itu jadikan judul. Misalkan prakerja sebagai solusi mengatasi pinjaman online gitu. Nah, itu. Yang penting ada dulu judulnya. Perkara nanti masih bingung substansinya gimana, isinya masih bingung, judul dulu yang paling angka pertama itu apa. Tuh. Jadi itu ya, jangan sampai besok ketika teman-teman memecahkan kasus itu tidak memberikan judul atas solusi yang teman-teman berikan. Itu. Yang kedua tadi aku lihat teman-teman itu baik tim Asyaibani maupun Mawar itu fokusnya malah fokusnya salah terlalu banyak di kasusnya, di pembahasannya. Jadi solusi yang dibahas itu cuman sedikit, 1 atau 2 slide tadi ya. Nah, itu jadi teman-teman nanti besok ketika penyelesaian atau menit startup challenge itu fokus ke solusi. Jadi ketika ada teman-teman memberikan latar belakang itu cukup mungkin 1 slide aja atau mungkin tidak perlu ditampilkan di slide, tapi teman-teman singgung aja di waktu presentasi. Misalnya waktu di speak aja latar belakangnya gimana sini. Atau misalkan terkait pinjol tadi teman-teman bisa membuat sebuah kisah atau storytelling, misalkan dengan nama fiktif, misalkan ibu ini atau berbasiskan cerita yang tadi yang di koran Solo Post tadi, tapi dibuat fiktif atau dibuat nama disamarkan gitu. Ibu ini bla 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 terkena pinjol dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi biar bisa hasil dewan juri itu bisa memahami, kalau dengan storytelling atau dengan narasi itu bisa memahami lebih sederhana gitu terkait permasalahannya. Nah, sama tadi kalau dari kelompok Mawar tadi sudah ditampilkan data, tetapi datanya itu kurang relevan menurutku ya. Menurutku itu kurang relevan terkait dengan si pinjol ini, karena data yang ditampilkan dari kemiskinan. Ya memang kita tahu memang karena pandemi ini menimbulkan kemiskinan. Jadi fokusnya adalah mungkin itu kenapa sih kok bisa orang itu terjerat pinjol padahal sudah tahu bunganya itu pasti nanti akan besar
Kan ada tahu ya, pasti tahu. Nah, kenapa? Nah di situ teman-teman searchingnya di fokus di situ aja. Kira-kira kenapa sih? Nah, ini aku ada ya sambil sekalian aja aku share. Nah, ini ada artikel dari Tirto yang menjawab kenapa sih orang Indonesia itu terjebak pinjol. Nah, yang di sini kan ada, menurut Semeru itu karena tahun 2021 itu 74% rumah tangga itu mengalami penurunan pemasukan. Nah, kemudian 70%-nya itu tetap bekerja di luar rumah untuk menambah pemasukan untuk mengatasi ini. Kemudian 14%-nya pindah ke sektor informal dan 51%-nya itu tidak mempunyai tabungan. Sehingga mereka terpaksa menjual apa aja yang mereka miliki untuk bisa bertahan hidup dan meminjam uang. Nah, kemudian di sini kenapa sih kok seperti itu? Kenapa masyarakat Indonesia itu harus terpaksa berhutang? Nah, faktor lain ternyata teman-teman itu bantuan sosial yang diberikan pemerintah Indonesia kepada masyarakat itu hanya 0,6% dari total PDB. Nah, nanti teman-teman bisa tampilkan gitu sih, kenapa orang Indonesia terjebak pinjol. Nah, teman-teman tampilkan data ini. Karena yang menerima bantuan itu hanya 0,% atau bantuannya itu lebih sedikit dibandingkan bantuan yang diterima oleh masyarakat Vietnam, Thailand, dan Afrika Selatan dari pemerintahnya. Bantuannya 1% dari GDP. Nah, itu tadi. Jadi sebabnya adalah yang pertama pandemi, kemudian yang diperparah lagi bantuannya hanya sedikit. Akhirnya mau tidak mau sudah kehilangan pekerjaan atau pemasukan, kemudian ditambah bantuan dari pemerintah sedikit, maka alternatifnya adalah dengan terpaksa menerima tawaran pinjaman online. Tuh. Terus kenapa? Kemudian juga teman-teman perlu menjelaskan kenapa sih kok bunga pinjaman online itu tinggi. Jadi teman-teman mungkin kalau sudah belajar di perbankan itu kan sebenarnya itu merupakan salah satu bentuk manajemen risiko atau bentuk hukum dasar ya di perbankan. Kenapa pinjaman online tinggi? Karena si lembaga pinjol tersebut itu bisa meminjamkan uang tanpa adanya jaminan. Nah, biasanya kalau di perbankan, baik itu maupun syariah atau konvensional, apapun itu biasanya syaratnya dua. Yang pertama adalah dia punya track record, punya data. Kalau sekarang itu namanya SLK Bank Indonesia atau BI Checking dulu namanya. Nah, di situ ada riwayat data kredit dari nasabah. Nah, kalau dipinjol, mereka tidak mensyaratkan itu. Yang kedua adalah tanpa adanya jaminan, kan cukup KTP sama nomor telepon. Sehingga karena tanpa jaminan, tanpa adanya pengecekan track record, rawan terjadinya gagal bayar atau wan prestasi. Sehingga mau tidak mau mereka itu pinjol itu akan mengenakan bunga yang tinggi sebagai bentuk kompensasi atas resiko tidak dibayarnya utang mereka. Tuh. Nah, jadi ini perlu ya, kalau misalkan teman-teman nanti ketemu kasus yang serupa, perlu digarisbawahi ini. Kenapa bisa bunganya tinggi? Nah, ini tadi 0,8% per hari atau 24% per bulan dan per tahunnya 300%. Nah, sebenarnya fenomena pinjol ini itu sudah ada tahun 80-an. Waktu itu modelnya adalah rentenir biasa, di mana rentenir tahun 80-an itu menyasar untuk para petani yang gagal panen. Nah, seperti itu. Tetapi bedanya tahun sekarang itu karena kecanggihan teknologi, maka bentuknya diubah menjadi online. Nah, cara penagihannya itu dengan cara ya tadi intimidatif seperti itu. Nah, jadi menurutku solusi yang diberikan teman-teman itu kurang bisa untuk menjawab dari permasalahan tadi. Nah, bagaimana kalau solusinya? Nah, kalau menurutku kan, kalau dari aku ya, kalau misalkan aku dihadapi dengan kasus seperti ini, maka ketika aku ini kan buatnya juga langsung ya, dadakan ini.
tadi. Nah, ketika aku membuat kasus ini, yang terpikir pertama kali adalah kira-kira apa teman-teman? Dalam ekonomi Islam, ketika ada orang yang terlilit hutang, mengalami kesulitan, apa kira-kira solusinya? Apakah dengan model perbankan? Sementara tadi sudah disebutkan bahwa dalam perbankan itu syaratnya biasanya dua, yaitu punya track record yang baik sama adanya kolateral atau jaminan. Sementara masyarakat yang tadi terdampak pandemi tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu apa namanya 50%-nya 51%-nya tidak memiliki tabungan sehingga menjual asetnya. Nah, jadi kan teman-teman tadi 1 bulan atau 2 bulan belakangan kan belajar ekonomi Islam. Salah satunya adalah salah satu rukun Islam, apa? Zakat, infak, sedekah. Nah, di zakat kan teman-teman sudah pelajari salah satu apa namanya golongan yang berhak menerima zakat adalah ghorim, orang yang terlilit hutang. Nah, itu teman-teman bisa angkat buat apa namanya jadikan solusi buat orang yang terjebak pinjol dan mau terjebak pinjol. Nah, itu tadi. Nah, teman mungkin bisa tambahkan apa ya, bagaimana Amil ini bisa berinovasi, misalkan ada Amil online, jadi ketika ada apa namanya ghorim atau orang mustahik yang membutuhkan itu bisa langsung menekan tombol apa itu namanya SOS lah istilahnya, saya ini gimana seperti ini, kondisi saya seperti ini, bla bla bla, nanti bisa langsung prosesnya via online gitu. Jadi verifikasinya via online, kemudian akan diproses secara online sehingga mungkin bisa lebih cepat. Jadi lembaga-lembaga zakat itu kira-kira bisa tahu sih, oh ternyata ada orang ini yang membutuhkan, terlilit karena gagal pandemi, sementara anaknya mungkin lagi sakit, kemudian dia ya harus tetap sekolah dan sebagainya, tidak punya penghasilan, daripada ketika mereka kan nggak punya solusi. Nah, ada iklan pinjol, mereka akan menarik ke sana. Tetapi kalau misalkan ada tawaran atau iklan dari lembaga amil zakat tentang apabila ada yang kesulitan silahkan menghubungi lembaga amil zakat, maka itu bisa menghindarkan mereka dari pinjol itu. Nah, kemudian itu tadi yang pertama tentang zakat. Nah, yang kedua, mungkin teman-teman kalau misalkan main sosmed ya, nggak tahu anak SMA main sosmed nggak ya? Kalau teman-teman follow beberapa selebgram itu kan ada tren yang namanya iko-ikoyan. Nah, iko-ikoyan kan itu kalau teman-teman tahu nggak iko-ikoyan? Tahu nggak? Tahu jangan-jangan. Tahu, Mas. Nah, itu kan bisa kan? Itu bisa juga dijadikan solusi meskipun agak apa ya? Mungkin jurinya bilang nggak kepikir juga. Kan di situ iko-ikoyan kan ceritanya selebgram itu ngasih siapa yang butuh uang silahkan diceritakan apa namanya permasalahannya apa, butuhnya gimana, terus nanti si orang selebgramnya nanti ngasih uang. Nah, itu bisa mungkin diterapkan juga iko-ikoyan. Kalau versi selebgram kan nanti iko-ikoyan versi lembaga amil zakat. Nah, nanti silahkan kamu butuh uang apa, permasalahanmu apa, himpitan ekonomi apa, silahkan diceritakan nanti biar lembaga amil zakat yang menilai. Kalau misalkan dirasa sangat membutuhkan bisa diberikan. Tuh. Itu sih mungkin jadi lebih berpikirnya aja, jangan terlalu pusing lah, wah ini harus ini itu. Jadi lebih kalau di startup sales ini lebih bagaimana teman-teman itu bisa dengan kreativitas teman-teman itu menemukan solusi. Jadi kalau bisa nih bukan solusi sebagai pemerintah yang misalkan pemerintah harus gini, tetapi dari teman-teman sendiri. Misalkan bikin tadi iko-ikoyan versi ambil zakat, kemudian ada mungkin versi kita bisa yang lebih apa kita bukan seperti kita bisa yang lain seperti itu ya. Jadi itu tadi berarti kurang lebih teman-teman intinya tadi dapat gambaran ya bahwa tidak mudah buat membuat sebuah
ide penyelesaian masalah dari sebuah kasus selama 30 menit saja, kemudian harus menyusun juga PPT-nya. Jadi mungkin dipersiapkan pula besok untuk penyusunan pembagian siapa yang mungkin presentasi bagian ini itu siapa yang ini, yang pembagian pembukaannya siapa, isinya siapa, penutupnya siapa. Sama tadi juga jangan lupa ketika presentasi perkenalan diri, nama siapa, anggotanya siapa-siapa aja. Nah, tadi ada beberapa yang belum, kayaknya semua ya, kelompok baik Bani maupun Mawar ya, belum proper untuk memperkenalkan diri. Nah, itu walaupun itu menurut aku penting buat waktu presentasi. Itu tadi. Sama, oh ya, sama ya, kalau bisa itu jangan dibuat kayak tadi. Kalau bisa itu poin aja, kan pakainya PPT ya, PowerPoint, itu berarti kan poin. Jadi teman-teman hanya masukkan aja poinnya, poin-poin-poinnya, kemudian baru teman-teman jabarkan. Jadi tidak usah dari sebuah paragraf itu di copy paste ke PPT. Nah, itu. Jadi poinnya aja teman-teman ambil kira-kira apa, kemudian dibuat poin-poin aja. Sama kalau bisa juga ada ilustrasinya buat menggambarkan. Tuh. Mungkin nanti pembagiannya di waktu 3 orang itu kan diskusi udah ketemu, ini sambil ada pula yang khusus buat menyiapkan slide-nya itu, menata slide-nya dan sedemikian rupa itu. Nah, coba diatur-atur lagi lah bagaimana itu 30 menit itu bisa maksimal lah untuk mempresentasikan nanti, menampilkan hasilnya. Nah, itu belum sesi tanya jawab ya. Nah, sebenarnya itu juga perlu teman-teman persiapkan juga buat sesi tanya jawabnya. Kira-kira perlu teman-teman antisipasi, kira-kira apa ini celah dari presentasi teman-teman yang kemungkinan akan ditanyakan oleh dewan juri. Karena menurutku yang lebih berat itu di sesi tanya jawabnya. Jadi 50%-nya lah, 50%-nya di presentasi teman-teman, 50%-nya itu di sesi tanya jawabnya. Karena poinnya juga lumayan besar sih di situ. Bagaimana teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari dewan juri, itu juga menentukan juga. Tuh, jadi tuh kurang lebihnya untuk presentasi ya. Nih, Mas Azmi, aku iya ya. mau tanya Mas. Kira-kira kalau Mas Azmi ngasih bimbingan offline besok, kira-kira bisa nggak Mas? Aku Mbak. ada UTS itu. Sorry. Oh, Ini nggak ya, bisa ya. soalnya ini minggu pekan ini ada UTS, jadinya belum bisa. Kalau baru bisanya Jumat besok, pas banget sama apa namanya hari-harinya. Jadi Kamis besok ini ada UTS, Jumat Sabtu malah yang nggak ada. Jadi ya mohon maaf ya belum bisa nih buat mendampingi secara offline. Oke Mas, makasih Mas Azmi. Iya, terima kasih sama-sama. Jadi itu mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait apa namanya ini, atau mungkin ada kesulitan apa sih kira-kira? Mungkin aku bisa bantu buat ketika teman-teman apa namanya menyusun itu. Ini Mas Ini nggak mungkin ada. kayak gimana Prin? Enggak, kamu dulu. Untuk kayak tatanan presentasinya tuh kayak di slide pertama harus apa, Oh kedua apa ya gitu ya. gimana Mas? Jadi set awal itu perlu ada tetap perlu ada latar belakang kenapa sebabnya hal itu bisa terjadi itu kayak tadi. Tadi kan kalau pinjol berarti ini tadi sebabnya karena 74% masyarakat mengalami penurunan pemasukan. Nah, sementara 51%-nya itu tidak memiliki tabungan. Nah, kemudian di sini juga penyebabnya adalah bantuan sosial di Indonesia itu hanya 0,6%. Nah, itu bisa dimasukkan di slide awal di pendahuluannya. Nah, kemudian baru setelah itu langsung bisa ke solusi mungkin. Jadi kami menawarkan solusi kayak tadi mungkin iko-ikoyan versi ambil zakat atau ambil zakat iko-ikoyan gitu. Nah, ini bisa dikasih apa ya? Itulah diceritakan gimana ini kurang lebih seperti itu.
Sama yang Untuk terakhir jumlah- juga kalau bisa ada kesimpulannya buat merecap. Jadi di bagian terakhir itu teman-teman tetap perlu untuk memberikan kesimpulan atau ringkasan dari apa yang teman-teman sampaikan. Tuh. Berarti untuk jumlah slide-nya kira-kira kan tadi kan untuk latar belakang mungkin sedikit poin-poinnya juga ya Mas ya. Ya. Sekitar kurang lebih dari 10 berarti ya Mas. Kalau nggak salah di ketentuan nggak ada batasan ya. Nah itu terserah dari teman-teman aja sih, bagaimana. Berarti dari latar belakang langsung ke solusi gitu. Tapi nanti di solusi memanjang. Kenapa kita memilih ini? Ya, Kita pokoknya memilih lebih ini. difokuskan ke solusinya, jabarkan gitu. Memfokuskan ke solusi bukan ke latar belakang yang kayak kan tadi kan latar belakangnya kan PHK, kemiskinan segala macam. Kita solusinya langsung untuk kita nggak usah nyari data kemiskinan, nggak usah. Oh. Jadi langsung. Berarti langsung ke sebab kenapa itu terjadi itu ringkas aja, kemudian langsung ke bagaimana solusinya gitu. Kalau nggak salah gitu ya. Atau mungkin dari panitianya ada ketentuan, kalau nggak ada ya berarti teman-teman lebih fokuskan ke solusinya aja. Tuh, sama kalau bisa ya pakai nama yang kira-kira atau kasih judul yang eye catching lah. Untuk dewan juri itu biasanya bisa jadi nilai plus buat teman-teman. Misalkan kayak tadi ika-ikoyan ambil zakat atau gimana, itu kan bisa. Oh mungkin lah di dewan jurinya. Tuh. Itu maksudnya dari judul Ya, solusi yang kita dapat. Judul solusinya ya. Oh, judul solusinya. Jadi judul PPT-nya itu ya, judul solusinya gitu, Mas. Iya, ya. Oh, oke. Jadi jangan sampai kayak tadi judulnya 30 Minute Challenge atau nggak ada judulnya. Itu. Jadi mungkin apa kayak kan ika-ikoyan ambil zakat sebagai solusi mengatasi apa namanya masyarakat yang terjerat pinjol, presented by siapa, tim mawar dari SMA Dari Jaya, anggotanya siapa aja. Bagus ya itu sih. Kurang lebihnya kayak gitu. Itu di slide awalnya, kemudian langsung pendahuluannya, latar belakang kenapa problem itu terjadi, terus kemudian langsung teman-teman sajikan ke solusinya. Mana menurut kami seperti ini. Itu sih. Tapi Mas, kalau misal di solusi itu kita menaruh data-data, kayak misal tadi kemiskinan itu perlu nggak? Perlu, tapi asalkan masih terkait ya, relevan ya. Misalkan apa namanya ambil zakat, potensi zakat di Indonesia itu berapa triliun, nah itu bisa juga harus pokoknya data, tetapi harus tetap kira-kira berkaitan erat sama permasalahannya. Nah, kalau kemiskinan tadi sama Gini tadi sebenarnya ada hubungannya kalau dihubungkan, tetapi kurang begitu apa namanya kaitannya tuh kurang erat gitu. Jadi cari aja yang sangat dekat gitu. Misalkan kalau teman-teman menawarkan solusi zakat, berarti fakta-fakta atau data-data berkaitan dengan zakat, misalkan berapa yang berhasil dihimpun berapa. Kalau misalkan bank syariah, berarti teman-teman juga mungkin bisa ditambahkan data-data bank syariah, berapa pembiayaan yang disalurkan, kemudian berapa jumlahnya juga bisa lagi. Nah, itu tadi. Misalkan, tapi nanti kalau misalkan teman-teman juga harus antisipasi kalau ada pertanyaan dari juri. Misalkan, kalau misalkan tadi ya aku join juri, mesti aku nanya ke kelompoknya Mawar tadi, kenapa Bank Syariah tidak bisa mendanai tuh apa namanya nasabah-nasabah pinjol? Nah, nanti jawabannya tadi akan balik karena nasabah pinjol tadi kan tidak punya jaminan dan tidak punya track record kredit yang bagus gitu, jadi tidak bisa. Atau mungkin teman-teman kalau misalkan selain dari zakat itu ya, nah teman-teman mungkin bisa searching deh namanya Grameen Bank. Grameen Bank itu bank yang khusus dibuat untuk orang-orang yang benar-benar miskin, tidak punya jaminan, tidak punya track record kredit yang baik. Nah itu ada di Bangladesh itu.
Jadi nanti sistemnya yaitu apa namanya, masyarakat itu dibuat kelompok, jadi mana satu kelompok itu bertugas menjamin satu sama lain. Jadi misalkan ada kelompok satu yang pinjam, penjaminnya ya kelompok yang di dalamnya itu. Nanti kalau misalkan satu sudah, tinggal ganti seperti itu. Nah, Grameen Bank ini juga bisa. Tapi teman-teman jangan jangan judulnya jangan Grameen Bank gitu, tapi diubah apa gitu, diubah supaya nggak kelihatan, biar idenya original lah kelihatannya. Ini kan organik kredit mikro yang dimulai Bank Indonesia memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa jaminan. Nah, itu kurang lebih. Jadi itu ya, lebih berfokus kepada solusi bukan dari pemerintah, tetapi dari pemikiran teman-teman, baik itu bisa melalui tadi kayak gerakan atau program atau mungkin aplikasi mungkin itu buat bisa mengatasi permasalahan tadi. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya malam hari ini. Udah jam mau 9:30 nih. Nanti kalau terlalu malam biar lebih bisa istirahat tuh, kalau biar lebih. Oke, mungkin itu aja. Kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih teman-teman, udah luar biasa bisa mempresentasikan konsep ya apa namanya, konsepnya untuk mengatasi tadi problem yang sudah disajikan. Oke ya, jangan lupa kalau besok waktu di hari H sebisa mungkin on time dengan apa namanya, arahan atau jadwal-jadwal yang diberikan oleh panitia. Kalau misalkan dari teman-teman itu ada kendala, itu sebisa mungkin langsung menghubungi ke panitianya atau ke apa ya, PJ-nya, takut supaya bisa terdata kira-kira kalau misalkan ada kendalanya apa, supaya tidak, takutnya nanti kalau misalkan teman-teman terlambat itu ada mungkin pengurangan nilai atau semacamnya gitu. Oke, itu mungkin dari aku. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Mungkin aku akhiri ya. Kalau misalkan Mas, gimana? Mas ini boleh minta itu enggak Mas? Apa namanya? Artikel atau? Ya boleh minta artikel sama soal lagi buat kita. Jadi Oke, besok oke. kita latihan dari soal itu. Dari Oke. soal yang Mas Asmi kasih. Oke, nanti aku artikel yang nanti aku share. Oke. Nanti Oke Mas. aku akan share. Makasih. Oke, sip. Oke, mungkin itu aja. Misalkan kalau misalkan dari apa ya, ada kurang berkenan dari aku malam hari ini, mohon maaf ya. Lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.